Adam kasyafnya sudah sampai ujung, yaitu musyahadah, dan dia melihat arasy. Jadi apa batas mukasyafah? Antum melihat takdir. Itu batas mukasyafah. Kalau masih ngeliat jin mah rendahan itu. Ya, itu kasyaf jinni namanya. Masih ngeliat aura-aura cemen itu. Jangan sok sakti lah, biasa aja. Malu kita sama Nabi Adam. Kan kita turunan Nabi Adam, bukan keturunan Jan. Kalau antum keturunan Jan, pasti merasa sakti. Nabi Adam mata batinnya tembus sampai kepada arasy. Namanya musyahadah. Apa arti musyahadah? Penyaksian. Kalau mukasyafah, penyingkapan. Beda. Mukasyafah dengan qalbu, musyahadah dengan ruh. Mana yang lebih tinggi? Qalbunya iblis ini udah terang, Azazil ini udah terang, tapi ruhnya masih gelap. Gelap, tidak bermakrifat. Maka dia nggak tahu di mana. Jadi dia udah kelewat garis. Jibril berani nggak tembus melewati Sidratul Muntaha? Berani? Iblis, Azazil mau nembus, itu yang disebut kibriyai. Coba dia sholawat, Allah perjalankan dia. Minimal memandang. Coba kan dia nggak mau sholawat. Berarti iblis Azazil tidak memandang nama Nabi di arasy. Jadi sepanjang dia berzikir di alam semesta sampai ujung langit ketujuh, dia tidak memandang ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kenapa sholawat wajib? Paham kenapa ada orang dan ditulis namanya di neraka? Karena sholawat dipindahin ke dalam surga. Tapi antum kalau baru zikir la ilaha illallah, belum tentu. Siapa tahu masih ada syirik di dalam zikir khafinya. Apa syirik dalam zikir khafi? Merasa dirinya yang berzikir. Zikir itu kalau kita baca fazkuruni, coba ini ayat harus pinter-pinter bacanya. Fazkuruni azkurkum. Apa artinya? Sebutlah aku sebut kamu. Begitu ya? Duluan mana yang nyebut? Sebutlah olehmu namaku, aku sebut namamu. Duluan mana yang nyebut? Wah, lolos pantesan. Cuma lolos cuma berapa suara doang. Bisa nggak kita nyebut nama Allah kalau Allah tidak izin? Nggak usah jauh-jauh. Orang dekat masjid, apakah dia sholat di masjid? Minimal apakah dia sholat? Belum tentu kan? Berarti bukan masalah jarak. Baik. Si Azazil dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ayat tadi itu dia pahami bukan Allah lah yang menggerakkan dia zikir, tapi dia merasa dirinya lah yang berzikir. Nah, di sini namanya nafsiyah. Azazil merasa dirinya berzikir. Kemudian baru Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Nah, ketika malaikat datang kepada Azazil, ada obrolan. Apa obrolannya? Wahai Azazil, kami memandang ke Lauh Mahfuz. Di situ disebutkan akan ada sekelompok penghuni langit membelot, tersesat. Apa kata Azazil? Ya udah, saya doakan kalian semoga kalian tidak membelot. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yahdikumullah. Tapi dia lupa mendoakan. Sama enggak sama beberapa kelompok hari ini? Apa kata dia? Ittaqillah ya Razi. Ya kita mah tiap hari takut sama Allah ya. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Kita kalau bersininya jawabnya gimana? Terus
Yahdi, balas-balasan nggak? Yahdikumullah. Terus wa yuslih, tapi oleh masyayikh kita ditambahin yahdini wa iyyakum. Tapi dengan yarhamukum sudah cukup, karena rahmat itu isinya hidayah. Baik. Jadi gaya-gaya begini berarti udah 4 gaya iblis kan? Antum udah ketemu 4 gaya iblis? Doain orang, merasa nggak pernah sesat, terus mengatakan ittaqullah ya ibadallah. Kita udah banyak ketemu yang begitu. Di masa Nabi muncul orang ini. Itu jelmaan iblis enggak? Di dalam tubuhnya bersarang iblis. Apa kata dia? Ya Muhammad ittaqillah. Ada orang ngomong ke Nabi begitu. Maka jangan kalau digituin sama santri-santri beloo, jangan kaget, ya biasa aja. Oh jangan-jangan dia kemasukan nih ya. Nggak cukup, itu nggak bisa ditalkin orang begitu. Hanya hak Allah yang bisa menyelamatkannya. Baru hijrah 3 bulan, udah berani gituin kiai 20 tahun ngajarin zikir. Allahu Akbar. Lewat Facebook lagi ya, Instagram. Paling lucu itu lewat komentar YouTube. Astagfirullah. Cuma saya jarang baca ya. Cuma karena dikasih unjuk sama ini orang ini, sama teman-teman dikasih unjuk, ya terpaksa baca juga. Diciptakanlah Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan, lafaznya apa? Khalaqtuka biyadai. Kalau iblis nggak begitu. Coba lihat makomnya Nabi Adam nih. Kalau setan, jin, khuliqal jan, diciptakan jin, gak disebutkan khalaqallah, langsung khuliqa. Kalau ini, hai Adam, khalaqtuka biyadayya walam taku syai'a. Hai Adam, aku ciptakan engkau langsung dengan kekuasaanku, tanganku. Engkau dulu tidak ada. Maka tubuh kita ini bukan dari bumi sebenarnya. Saripati beberapanya dari bumi, yang lainnya dari surga. Langsung dari tanah surga. Cuma di surga kan banyak tanah, ada tanah liat, ada tanahnya hitam, maka kulitnya agak sawo matang. Pas lahir dikasih makan sama jin-jinnya sama tanah sengketa. Jadilah suka sengketa sampai hari ini. Jadi kita ini, dan ini diakui oleh para ilmuwan barat, sel molekul yang ada di tubuh kita yang disebut zarah dalam Al-Quran, itu pas dicek bukan dari bumi, tapi dari wilayah yang entah dari mana. Mereka cuma bilang gitu karena mereka nggak berada di surga. Kita mengerti ilmu surga karena diajarkan oleh yang punya kunci surga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman khalaqtuka biyadai. Jadi tanah yang di situ itu tanah surga semua. Makanya kita mesti pulang ke sana karena itu kampung kita. Amin. Al-Fatihah. Amin. Nabi Adam setelah dicipta, Allah ngomong, hei malaikat, aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Berarti takdir kita emang di mana? Di bumi. Jadi antum jangan protes sama Nabi Adam ntar ya. Ntar datang demo pas hari kiamat, deng pakai bawa pesantren Azainiyah lagi ya. Malu-maluin. Karena Nabi Musa udah pernah kalah. Apa kata Nabi Musa? Masih ingat? Oh, ini Adam yang dulu membuat kami terusir dari kampung kami surga. Itu ada. Nabi Musa ngomong begitu. Hadis Sahih Bukhari. Pinter Nabi Musa ya. Keminter kata Nabi Adam. Kalau para Nabi boleh ngomong gitu, kalau kita nggak boleh sul Adam. Bisa batal iman intan. Kata Nabi Adam, ente keminter. Apa jawaban Nabi Adam? Oh ini Nabi yang katanya biasa ngomong sama Allah, tapi nggak ngerti takdir.
lewat. Kalau di riwayat Bukhari itu lafaznya, inikah Musa yang berbicara kepada Allah tapi kemudian menyalahkan Adam dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah sebelum Adam dicipta. Oh, lebih serem itu ngomongnya. Untung Nabi Musa nggak merasa dipecatkan, dipecat dari Bani Adam. Itu nabi-nabi. Jadi antum jangan bayangkan kalau nabi-nabi, wali-wali itu kalau ketemu tuh gini-gini mulu. Enggak, mereka tuh debat. Nabi itu debat kalau ketemu, wali debat kalau ketemu. Tanya belakang depan. Debat makom, Ibnu Arabi ketemu Surali, itu debat mereka. Satu ngomong fana fil afal, satu ngomong fana fi sifat. Udah gak nyambung. Kalau itu fana fi apa? Kalau depan ini fana fi akhwan, fana fi ikhwan. Nah ampun, mau nambah. Baik. Diciptalah Nabi Adam. Berarti Nabi Adam, apapun nasibnya di surga, dia mesti turun, benar nggak? Di surga boleh nggak makan semua? Sebanyak itu makanan buah-buahan di surga. Nabi Adam nggak ada yang penasaran, maka dibuatlah skenario. Adam, jangan deket-deket sama pohon itu. Sebanyak itu pohon, cuma pohon itu yang dikasih tahu. Bukan pohon juga, itu jalan kayak labu. Tapi sebelum itu terjadi, Allah kemudian ngeprank malaikat. Nah, ini ngeprank malaikat tuh lucu. Ini nggak kalsu hadam, insyaallah. Ayatnya jelas. Ditanya, ini malaikat nih. Untung mereka nur, mereka ngomong, ya Rob, ini pertanyaan aja konfirmasi. Masa yang bakal engkau ciptakan itu karakternya pembunuh, penumpah darah, dan merusak bumi? Jadi kalau malaikat turun ke bumi, itu ngelihat pesantren Azainiyah, itu dilihat pesantren perusak. Karena mindahin semen dari titik mana, nembangin pohon. Maaf aja kan ya, demo tuh malaikat tuh. Oh ini yang dulu dibilangin sama Allah ya. Itu tiap kali turun tuh malaikat mikir begitu. Karena bagi malaikat kemajuan alam itu ketika dia asri. Karena mereka berzikir lewat pohon-pohon itu. Makanya saya sarankan, mohon maaf ajenan, kalau bisa ada wilayah-wilayah pohon. Karena wali-wali Allah itu suka kalau ada pohon-pohon. Nabi aja pindah dari Mekah ke Madinah karena di situ banyak pohon. Itu rahasianya. Jangan ke sono dulu, memang sono tuh banyak pohon. Kalau ada ya yang tidak banyak sampahnya tapi hijau. Karena di situ, di saat kita lupa kepada Allah, di situ ada malaikat yang menyerap zikir-zikir yang kita baca. Itulah rahasia kenapa ada dua orang yang sedang disiksa, lalu ambil dua pelepah kurma, ditancap, nggak disiksa kan? Apa kata Imam Suyuti? Karena di pelepah itu ada malaikat yang bertasbih. Antum bukan hanya tasbih, bacanya la ilaha, lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Karena malaikat ngomong begini, protes, mereka harus nyebutin alasan dong supaya mereka yang dipilih jadi khalifah. Kata malaikat ini, ya Rob, kami ini banyak tasbih, banyak zikir. Tuh mirip-mirip kan? Tapi kalimatnya masih bagus. Nuqaddisulak, ada laknya. Kami ini mentakdis engkau, tapi nggak bilang banyak. Kami ini nusabbih, banyak bertasbih kepada engkau. Maka zikirnya malaikat pasti subhana, subhana, subhana. Itu zikir malaikat semua. Banyak macam-macam zikir subhanallah itu. Kalau di hadis itu bisa lebih dari 100 lafaz, mulai dari yang sahih sampai yang palsu. Apa kata Allah? Aku tahu yang kamu tidak tahu. Berarti malaikat tidak sampai musyahadah, mereka cuma sampai muka syafah. Faham makomnya Nabi Adam? Nabi Adam kemudian langsung kursus kepada Allah.
di Universitas Arsyiah, ya. Langsung infokusnya ke sana, diajari nama-nama benda di surga, di alam semesta. Di prank malaikat, malaikat, coba kalian ceritakan kepadaku, ini pohon apa? Pohon dong, malaikat nggak ngerti namanya. Yang ono dipanggil, nggak ada yang tahu. Sampai semua malaikat mengatakan, la ilma. Untung malaikat ngomong itu. Iblis diam-diam aja begini, masih begini dia. Yang penting zikir gue lebih banyak. Itu yang jawab-jawab begitu tuh, zikirnya nggak lebih banyak daripada aku. Apa kata Allah? Nah, karena mereka sudah ngaku tidak berilmu, inilah syarat orang jadi santri. Ngomong dulu, la ilma lana. Kenapa gurunya sama, kelasnya sama, kitabnya sama, ruangnya sama, kiainya sama, tapi hasilnya beda? Karena rumus la ilma lananya nggak ada. Mau nggak sukses ngaji? Kalau ngaji, jangan bawa pengajian sebelumnya. Katakan la ilma, ya Allah, aku tidak punya ilmu. Yang punya ilmu, walaupun antum sudah dapat ijazah kolektor sanad 1000 sanad, emang kalau pakai sanad bisa usul ke Allah? Kalau nggak ada usul, orang cukup satu sanad dia kerjain usul, mending begitu daripada banyak mobil yang nggak dipakai-pakai. Sekarang kan hobi ya, kolektor, ketong sana ijazah, ya bagus, tapi kapan inti ngamalinya? Kapan usulnya? Akhirnya meninggal lagi dari sana. Kan kasihan. Kita pemburu sanad, tapi kita diajarkan juga berhalwat, ya, bersuluk oleh para masyayikh supaya imbang. Turunlah SK dari Aras. Itu ada SK-nya tuh, surat kerja, surat jadi rektor. Wahai Adam, ambihum bi asma'im. Wahai Adam, aku angkat engkau menjadi dosen, guru besar di surga. Siapa muridnya? Yang ngomonglah. Karena mereka udah ngomonglah ilma lana, diajar oleh Nabi Adam, mereka kaget-kaget. Luar biasa. Disuruh sujud nggak? Nah, yang sujud itu yang mengatakan la ilma. Berarti ada sekelompok malaikat yang mengatakan al-ilmu indana. Gue juga punya ilmu kok. Gitu. Dia siapa? Dia belum lahir, Anda udah jadi mursyid di surga. Kata siapa? Azazil. Antum hati-hati, ini kalimat iblis nih. Ingat, udah berapa tuh kalimat iblis dari tadi? 6. Apalin ya. Itu kaidah-kaidah iblis. Serius. Ini bukan main-main, Pak. Ini kaidah iblis. Kadang-kadang saya pakai juga sih. Untuk ngeprengin iblis. Kadang-kadang biar mirip-mirip sama dia dikit. Terus dengan apa nebusnya? Pakai sholawat. Karena kalau udah ngomong begitu, sholawatnya harus tebus minimal 1000 kali. Itu bentuk pertobatannya. Sesekali kita pernah ngomong begitu, ente belum belajar tarekat, aneh udah belajar. Pernah kau ngomong begitu, tapi saya habis itu minta ampun kepada Allah. Ya, lama tuh minta ampunnya. Karena habis itu zikir kita langsung gak enak. Serius, aneh ngomong begitu zikir langsung gak enak. Jadi kalau ada di antara kita nih ngomong, anak muda nih, dia belum lahir, aneh udah 7 tarekatnya. Udah senior, gitu ya. Anda udah hafal alfiah, emang apa urusannya alfiah sama zikir? Ada nggak urusannya? Ada yang hafal alfiah, murtad ada. Nah, kita udah ketemu, udah ada datanya. Hafal alfiah murtad banyak. Hafal alfiah anti tasawuf banyak nggak? Banyak. Alfiah itu gramatikal baca teks Arab. Kalau gramatikal baca kolbu itu tarekat. Belajar zikir kita, hikam minimal ya kalau kita kitabnya. Terakhir di situ apa yang terjadi?
Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, Allah akan berfirman, wahai santri-santri surga. Itu sebenarnya wa izkulna lil malaikati, itu ada alif lam, lil malaikati, wahai malaikat mahasiswa surga. Dosennya siapa? Adam. Coba lihat, orang punya ma'rifat lebih tinggi dari orang ahli zikir. Ahli zikir disuruh hormat kepada ahli ma'rifat. Bentuk penghormatannya dalam syariat surga sujud. Maka sujudlah. Antum, kalau orang udah masuk alam barzakh, ketemu wali dia sujudnya. Jadi kita kalau ziarah nih, terus ada wali kutub masuk, itu yang di dalam kubur sujud ke dia, seperti malaikat dulu. Tapi itu bukan sujud nyembah, sujud hormat. Fasajadu, maka santri-santri surga malaikat sujudlah semua, kecuali digantilah namanya dari Azazil menjadi iblis. Apa arti iblis? Yang dibuang, yang ditimbang, yang ditutup, yang dijauhkan, macam-macam artinya. Dan itu bukan bahasa Arab murni ya. Itu bahasa surgawi itu. Ini bahasa surgawi. Nama Adam pun bukan bahasa bumi, itu bahasa sono. Jadi bahasa apa di surga? Walaupun ada hadisnya dhaif, lughatul jannah, lughatul arab, tapi itu hadis dhaif. Namun kita sudah konfirmasi kepada masyayikh menjelaskan hadis-hadis ini. Di sorga itu bahasanya bahasa Arab. Jadi walaupun ini nggak kursus bahasa Arab, tenang aja antum. Ya, ikut aja pengersa uwa. Zikir mati baca la ilaha illallah, itu targetnya. Insya Allah nanti masuk kubur ditanya sama Munkar Nakir, tapi nggak langsung ditanya kok. Panjang itu proses imigrasi barzakh. Panjang ceritanya. Pernah pergi haji umroh kan? Kalau bawa koper 5 ribet nggak? Ribet. Sama antum punya tanah di sono, di sini. Itu masuk alam barzakh susah tuh. Sebelum diinterogasi sama Munkar Nakir, ditanya dulu, ini tanah dari mana? Ya, duitnya dari mana? 1 meter, bahkan berapa meter, itu ditanya semua. Termasuk baju ini. Kalau baju ini kan enak jawabnya ntar. Ini jas dari mana Ar-Razi? Saya jawabnya gimana? Lihat aja belakang. Aman. Semuanya ditanya, nggak ada yang nggak ditanya. Kopiah kita ditanya, semua ditanya. Nggak langsung man rabbuka. Tanya dulu ini. Man rabbuka itu udah pertanyaan puncak. Beres nggak urusan imigrasi? Kalau beres, baru man. Jadi lama nggak tuh? Di imigrasi ada yang pernah ketahan imigrasi nggak? Ada. Rasanya lama nggak? Lama. Kayak dunia udah mau pecah aja kan? Kata Syekh Yusri di Mesir, tempat paling menakutkan di dunia itu adalah imigrasi. Ketika di bandara itu beliau ngomong itu. Padahal seorang mursyid tuh ngomong begitu, canda-candaan ke santrinya. Cuma sayangnya santrinya nggak ada yang ngerti, nggak ada satupun yang ketawa. Seperti antum tadi aneh bilang imigrasi barzakh, udah nggak ketawa kan? Karena udah tahu tadi. Nggak ada yang ngerti maksud beliau apa. Baik. Nabi Adam ahli ma'rifat, para malaikat ahli zikir. Maka supaya zikir kita berma'rifat, ngajilah kitab-kitab ma'rifat. Kitab ma'rifat ada Al-Hikam, yang cakep tuh Sirrul Asrar. Cuma kalau belum wusul, nggak ngerti-ngerti kitabnya. Tapi kalau udah pernah wusul aja satu thariqat beres, antum bisa jelasin. Satu thariqat aja bisa. Apalagi kalau masyrabnya dapat Qadiriyah atau Naqsyabandiyah atau Syaziliyah yang mu'tabarah lah. Karena thariqat itu kan ujungnya sama. Kalau udah nyampe, dia bisa cerita. Jadi sampai dulu
baru cerita. Jangan banyak cerita, belum nyampe gua ya. Udah 12:30 aja kan, subuh masih lama, 2 hari lagi juga masih ada insya Allah. Bagian akhir, Nabi Adam alaihissalatu wassalam tadi debat sama siapa? Sama Nabi Musa. Ini kita loncat aja ya, loncat ke Nabi Musa langsung, berkaitan dengan amalan yang antum ambil malam ini dari Pangarsa BBN. Nabi Musa itu karena emang suka debat, Allah aja didebat. Apa kata dia? Ya Rabb, kasih dong zikir spesial. Kayaknya Nabi Adam itu menggaul ya, yang spesial ya Allah. Diturunlah kalimah dari arasy. Apa kalimahnya? Yang antum tadi talqinkan itu, la ilaha illallah. Kata Nabi Adam, ini mah biasa ya Allah. Di ujung negeri sono juga la ilaha illallah. Itu sampai ke Sukabumi kan? Kasih yang spesial dong. Khussani ya Rabb, khususkan aku ya Allah. Apa kata Allah? Itu Allah bersikeras juga. Musa, kalau engkau timbang la ilaha illallah, ini la ilahnya yang mana? Kalau udah masuk kolbu. Jadi la ilah kalau udah masuk ke kolbu, maka harus ada teknik baca la ilah masukin ke. Itu pembeda zikir la ilah orang berthariqah dengan tidak berthariqah. Cara masukin ke itu mahal. Antum mau bayar 1 M gak kebayar. 1 M itu belum sepenuh langit bumi kan. Ini kalimah ini kalau udah masuk kolbu, ditimbang kolbunya, kolbunya diambil, ditimbang dengan langit dan bumi. Begini nih, miring langit bumi. Yang berat mana? Mau kata-katanya berat di sisi Allah, mau kalamnya berpengaruh kepada murid, kepada anak, kepada kawan, kepada diri sendiri. Bacalah la ilaha illallah. Kenapa memejamkan mata? Memejamkan mata itu adalah ijazah khusus Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Jadi ternyata Sayyidina Ali ini mengulang kalamnya Nabi Musa. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, mumpung kan mertua, ya kan, saudara sepupu ya kan? Enak tuh. Ada nggak menantu yang berani begitu? Gimana itu? Wahai Rasulullah, ajarkan aku zikir yang ini mintanya spesial, yang paling cepat, paling dekat, paling ringan. Itu 3. Kalamnya persis. Malah 4. Arfa darajatan, lebih tinggi di sisi Allah. Benar-benar thariqat rukhsah. Maka salah satu sunnah di akhir zaman yang harus dihidupkan adalah thariqat rukhsah. Gimana ajengan? Itu kesukaan beliau tuh, suka rukhsah. Orang puasa dia makan, orang kholwat apa? Jalwat, lawannya jalwat. Kholwat sama jalwat tuh mirip. Orang kholwat tapi pikirannya rame. Ada orang jalwat, jalwat itu tempat yang rame, pikirannya ke Allah. Tinggian mana? Jalwat. Kayaknya pengen yang jalwat ya. Jerawatan ntar. Sayyidina Ali kemudian berkata, ya Rasulullah, kasih aku jalan pintas menuju Allah. Jadi kalau ada orang ngomong, mohon maaf, tidak ada thariqat pintas kepada Allah, dia tidak mengenal sunnahnya Sayyidina Ali, sunnah mencari rukhsah. Nah ini Sayyidina Ali yang ngomong nih, hadis ini sahih. Lalu Nabi mengatakan, alaika bimudawamati, mudawamah atau mudawamah, mendawamkan zikrillah. Kata
Kata si Ali, ya Rasulullah, ini udah biasa, saya udah tiap hari zikir. Sholat aja itu kalau ketusuk nggak kerasa sama beliau. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sholat ditusuk orang nggak kerasa, bangun tidur pendarahan baru pingsan. Waktu beliau ditusuk sama Khawarij kan begitu. Waktu perang sama, udah ketusuk 19 panah di belakang, ditusuk, dipegangin sama orang, nunggu ruku, mau ruku aja lama. Pas ruku ketarik semua nggak? Gini deh, gitu doang cara ininya, cara nyembuhin Sayyidina Ali. Sakti nggak? Sakti mandraguna. Tapi boleh minta sakti nggak? Sayyidina Ali nggak pernah minta sakti. Dia minta dekat dengan yang maha sakti. Akhirnya Nabi mengatakan, yang paling bagus itu wahai Ali, la ilaha, jalan paling pendek. Gimana gak pendek? La ilaha, gak ada lagi semuanya kecuali tuh, dekat gak tuh? Dekat sekali. Hilangkan semuanya kecuali Allah. Itu paling dekat. Apalagi Sayyidina Ali nanya lagi, ini juga gue udah tahu Rasulullah tekniknya. Ternyata teknik ini belum diturunkan dulu ke Nabi Musa, diturunkan ke Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ya Ali, ghammid ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu. Maka sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, bukan. Sunnah itu dianjurkan untuk diikuti karena ini ajaran Nabi. Sunnah disebutnya ajaran Nabi. Ghammid ainaik, apa artinya? Pejamkan matamu. Lalu bacalah la ilaha illallah. Karena Sayyidina Ali awalnya memandang Nabi pejam mata, beliau nggak perlu lagi jalan zikir. Karena dengan mandang Nabi, zikir, jalan zikir selesai. Sampailah kepada masa Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Abdul Qadir Jilani dan kawannya Abdul Khaliq Al-Jidwani. Ini mereka ini satu Qadiri, karena Abdul Qadir Jilani, satu Bujdawani yang melahirkan Naqsyabandiyah, satu di Uzbek, satu di Baghdad. Mereka ini diilhamkan Allah lewat Nabi yang tidak dikenal dan diingkari wujudnya oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, untuk berzikir dengan memberikan titik-titik di dalam diri. Itu namanya titik khayali, nuqtah khayaliyah, jalan zikir. Apa kata guru kita? Ambil dari pusar, terus kemana, hantam ke qalbu. Mata langsung musul kepada Allah. Kalau antum pejam mata, pikirannya kemana-mana. Supaya pikirannya dipenjarakan, dibuatlah titik imajinatif, namanya lam makusah. Itu dia, supaya pikiran kita gak lebih dari kepada kepala ini sendiri. Maka menjadilah dia la tapi terbalik. Sudah la kebalik, hilang maksudnya. Nah, itulah rahasia kenapa harus ada titik-titik zikir, supaya nggak mikirin yang di samping, yang di belakang hijab, yang di belakang, itu dia. Itulah nikmatnya jadi orang thariqat. Kalau zikir itu ada jalan, dan itulah yang membuat seorang anak kecil asik dengan mainannya, dia lupa dengan makan minum dan temannya. Kalau seorang salik murid punya jalan zikir, dia kayak lagi main nonton YouTube di dalam, cepat sekali. Namun sayangnya tidak semua murid sekarang dibagi jalan yang lain. Ada jalan lainnya, nggak cuma dibagi ya. Ada jalannya, titik latifah ini ke latifah ini. Ya mungkin karena ilmu ini sudah banyak yang diangkat. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Allah nggak cabut ilmu dengan mendadak, dicabut dengan dibawanya orang yang berilmu, dikubur ke dalam kuburan. Terbawalah zikir dan kaifiat zikirnya ke dalam kubur. Tapi tenang, kalau masih ada bumi, berarti masih ada hadis yang pertama saya baca, masih ingat? Tidak berdiri kiamat sampai tidak ada yang baca la Allah. Baik, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, udah mau jam 1.
Ternyata saya udah ngomong lebih dari 1 jam. Enak ini dongeng ini. Itu namanya sejarah alam. Sejarah alam. Itu baru sedikit yang kita ceritakan. Asik nggak diceritain? Di situ kita tahu ternyata ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli. Ternyata zikir kenapa dipejam mata, kenapa ada titik, ada rahasianya semua. Kenapa seorang Nabi Adam bisa dijadikan kiblat sujud para malaikat? Karena di dalamnya ada ma'rifat. Apa ma'rifat dia? Ma'rifatul asma. Maka saran saya ke depan, mari hidupkan lagi kitab Sirrul Asrar, karena itu adalah ilmu para aulia. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Udah capek kan dari tadi ya? Zikir terus, zikir kebakar. Ayo salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Pangarsawa tambah tinggi derajatnya di sana. Semoga Pangarsawa ini dijaga oleh Allah, anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya, sahabat-sahabatnya, para muhibbinnya diberkahi oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.